Hak dan kewajiban adalah dua konsep yang saling terkait dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks warga negara. Hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang diterima atau diperoleh oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau diperlukan untuk memenuhi keharusan. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang penting untuk menjaga kemerdekaan dan kehidupan berbangsa yang sejahtera. Untuk tahu lebih lanjut, yuk simak berikut. Definisi hak dan kewajiban. Hak adalah klaim atau tuntutan yang dimiliki oleh individu atau kelompok terhadap sesuatu yang dianggap mereka berhak untuk memilikinya atau melakukannya. Hak-hak ini bisa bersifat moral, legal, atau sosial, dan seringkali diakui atau dijamin oleh hukum, kebiasaan, atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Contoh hak termasuk hak asasi manusia, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban adalah tanggung jawab moral, legal, atau sosial yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh individu atau kelompok yang sesuai dengan ketentuan hukum, norma, atau nilai-nilai yang berlaku. Kewajiban ini menentukan apa yang harus dilakukan atau dihindari oleh individu dalam hubungannya dengan orang lain atau masyarakat secara umum. Pelanggaran kewajiban bisa mengakibatkan sanksi atau konsekuensi negatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945, alinea keempat, pembukaan UUD 1945, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi, sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban untuk melindungi bangsa dari gangguan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pasal 28 ayat 4 tentang penegakan HAM, pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Maksudnya ialah kita sebagai warga negara mendapatkan hak untuk diberikan perlindungan atas dasar hak asasi manusia. Pasal 30 ayat 2 tentang keamanan dan pertahanan negara. Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pasal 31 ayat 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai warga negara, kita juga mendapatkan hak untuk belajar dan menempuh pendidikan untuk bekal ilmu pengetahuan yang berguna di masa mendatang. Pasal 31 ayat 5 tentang kemajuan IPTEK, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal 34 ayat 2 tentang jaminan sosial kemanusiaan, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Jadi, warga negara juga memiliki hak sistem jaminan sosial yang diselenggarakan oleh negara untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Pasal 31 ayat 1 tentang pengembangan nilai-nilai budaya, memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Sebagai warga negara yang mempunyai beragam budaya, kita juga dituntut untuk memajukan kebudayaan Indonesia agar tetap lestari. Pasal 34 ayat 3 tentang penyediaan fasilitas umum, bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak. Jadi, sebagai warga negara, selain memiliki hak untuk memakai fasilitas umum, namun juga negara dan masyarakat juga bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas umum tersebut. Hak warga negara yaitu sebagai berikut, yaitu hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, kemudian ada hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya, hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan, hak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan hidup manusia. Kemudian ada hak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta pengakuan yang sama di depan hukum. Kemudian ada kewajiban warga negara, yaitu adalah wajib membayar pajak sebagai kontrak utama antar negara dengan warga negara dan membela tanah air. Pasal 27, wajib membela pertahanan dan keamanan negara. Pasal 29, wajib menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan pasal 28J, wajib menunjang hukum dan pemerintah
wajib ikut serta dalam upaya membela negara, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengetahuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Hak negara. Yang pertama, hak kedaulatan adalah hak negara untuk menjalankan pemerintahan dalam wilayahnya sendiri, mengontrol sumber daya alam dan membuat keputusan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Yang kedua, hak legislatif. Hak negara untuk membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk kebijakan-kebijakan sosial, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, hak eksekutif. Hak negara untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh legislatif, mengelola pemerintahan, menjalankan kekuasaan administratif, dan menjaga keamanan dan ketertiban. Hak yudikatif, hak negara untuk menegakkan hukum, menafsirkan undang-undang, dan memberikan keadilan melalui sistem peradilan yang independen. Hak diplomatik, hak negara untuk menjalankan hubungan internasional, melakukan negosiasi dengan negara lain, menandatangani perjanjian-perjanjian internasional, dan menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional di tingkat internasional. Hak fiskal, hak negara untuk mengumpulkan pajak dan penerimaan lainnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan penyediaan layanan-layanan publik. Hak monopoli kekerasan, hak negara untuk menggunakan kekuatan fisik dalam situasi-situasi tertentu, seperti untuk menjaga keamanan dalam negeri, menegakkan hukum, dan mempertahankan kedaulatan negara. Hak untuk menerapkan kebijakan luar negeri, hak negara untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi yang berkaitan dengan kepentingan luar negeri, seperti perdagangan internasional, kebijakan imigrasi, dan pertahanan nasional. Kewajiban negara. Kewajiban negara adalah tanggung jawab dan tugas yang harus dilaksanakan oleh suatu negara untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan warga negara serta menjaga kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa kewajiban negara yang umumnya diakui, yaitu melindungi hak asasi manusia atau HAM. Selanjutnya, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia setiap individu di wilayahnya, termasuk hak atas hidup, kebebasan, dan keadilan. Selanjutnya, menyediakan keadilan sosial. Kemudian, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kondisi sosial yang adil dan merata bagi semua warga negara, termasuk dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perumahan. Kemudian, keamanan dan ketertiban. Dan negara bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dalam negeri, melindungi warga negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri, dan menegakkan hukum dan ketertiban. Selanjutnya, mengelola pemerintahan dengan baik. Selanjutnya, negara harus menjalankan pemerintahan dengan efisien, transparan, dan bertanggung jawab, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Selanjutnya, menjaga kedaulatan dan integritas wilayah. Selanjutnya, negara memiliki kewajiban untuk menjaga kedaulatan nasional dan integritas wilayahnya dari ancaman luar serta memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat internasional. Selanjutnya, memastikan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, negara harus berusaha meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk melalui pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja. Menghormati hak-hak warga negara. Negara harus menghormati dan melindungi hak-hak warga negaranya, termasuk hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Selanjutnya, menjalankan kewajiban internasional. Selanjutnya, negara memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi dan menjadi bagian dari hukum nasional, serta berpartisipasi dalam kerja sama internasional untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Contoh pelanggaran hak dan kewajiban dan cara mengatasinya. Di Indonesia, ada berbagai contoh pelanggaran hak dan kewajiban yang sering terjadi. Di antaranya untuk pelanggaran hak, yang pertama adalah pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Contohnya, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan oleh aparat keamanan, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Adapun cara mengatasinya yaitu meningkatkan kesadaran HAM melalui edukasi dan pelatihan, memperkuat lembaga perlindungan HAM seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, serta menegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM.
Yang kedua, ketidakadilan sosial dan ekonomi. Contohnya, ketimpangan ekonomi yang tinggi, akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta perumahan yang tidak layak. Cara mengatasinya yaitu meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, implementasi kebijakan redistribusi ekonomi, serta pembangunan infrastruktur dan perumahan yang terjangkau. Adapun selanjutnya yaitu pelanggaran kewajiban. Untuk pelanggaran dan kewajiban, yang pertama yaitu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya, penyalahgunaan dana, suap menyuap, nepotisme dalam perekrutan pegawai negeri. Cara mengatasinya yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, penguatan lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Kedua, ketidakadilan dalam sistem peradilan. Contohnya yaitu pengadilan yang tidak independen, lambatnya proses hukum, diskriminasi rasial atau gender dalam sistem peradilan. Untuk cara mengatasinya yaitu meningkatkan kapasitas lembaga peradilan, memperkuat independensi lembaga peradilan, serta memberikan pelatihan tentang HAM kepada aparat penegakan hukum. Yang ketiga, ketidakpedulian terhadap lingkungan. Contohnya yaitu deforestasi ilegal, pencemaran lingkungan, dan pembuangan limbah secara sembarang. Cara mengatasinya yaitu penerapan hukum lingkungan yang lebih ketat, penyuluhan dan edukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan, serta penegakan hukum terhadap perusahaan atau individu yang melanggar regulasi lingkungan. Hak dan kewajiban negara Indonesia sangat penting dalam kemerdekaan dan kehidupan bangsanya sejahtera. Pengamalan dan hak dan kewajiban ini dapat dilakukan secara teratur dan konsisten demi mewujudkan kelangsungan warga dan masyarakat. Sekian dari video ini, saya Muhammad Haithul Mufid. Saya Siti Nusabina. Saya Syafinas Nurfaiza. Saya Keisha Ayu Putri Hidayat. Saya Justinus Benedi dari kelompok 1, pamit undur diri. Terima kasih telah menonton.